Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Buddha Wagga, kelompok bait tentang Buddha. Bait 179 dan 180. Bait 179. Yasajitang nawajiyati jitammasano yatiko ciloke tang buddhang anantagocarang apadang kenapadenane sata. Bait 180. Ya sajalini wisatika tanha nanti kuhincine tawe tang budang anantagocarang apadang kenapadenane sata. Bait 179. Artinya, beliau yang kemenangannya tak dapat dikalahkan lagi, yang nafsunya telah diatasi dan tidak mengikutinya lagi. Sang Buddha yang tiada bandingnya
yang tanpa jejak nafsu. Dengan cara apa akan kau goda beliau? Bait 180 artinya, beliau yang tak terjerat dan terlibat nafsu keinginan yang menyebabkan kelahiran. Sang Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu. Dengan cara apa akan kau goda beliau? Kisah latar belakang dibabarkannya bait 179 dan 180 Buddha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah tiga putri Mara. Brahmana Magandia dan istrinya tinggal di kerajaan Kuru bersama dengan Magandia, putri mereka yang amat cantik. Begitu cantiknya putrinya itu, sehingga ayahnya dengan keras menolak semua pelamarnya. Suatu hari, pagi-pagi sekali ketika Sang Buddha meninjau sekeliling dunia, beliau mengetahui bahwa sudah saatnya bagi Brahmana Magandia dan istrinya untuk mencapai tingkat kesucian anagami. Sambil membawa mangkuk dan jubahnya, Sang Buddha berangkat ke tempat di mana Sang Brahmana biasanya melakukan pengorbanan dengan api. Begitu melihat Sang Buddha, Sang Brahmana dengan seketika memutuskan bahwa Sang Buddha adalah orang yang layak menjadi suami putrinya. Ia meminta Sang Buddha untuk menunggu di sana, dan dengan terburu-buru ia pergi menjemput istri dan putrinya. Sang Buddha meninggalkan jejak kakinya dan pergi ke tempat lain yang berada di dekatnya. Ketika Sang Brahmana dan keluarganya tiba, mereka hanya menemukan jejak kaki Sang Buddha. Istri Brahmana berkata bahwa itu adalah jejak kaki dari seorang yang telah terbebas dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Kemudian, Sang Brahmana melihat Sang Buddha dan menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh Sang Buddha. Sang Buddha tidak menerima ataupun tidak menolak penawaran itu. Tetapi pertama kali, beliau menceritakan kepada Sang Brahmana bagaimana putri-putri Mara menggodanya pada saat beliau baru saja mencapai kebudhaan. Kepada putri-putri Mara yang cantik, Tanha, Arati, dan Raga, Sang Buddha berkata, "Tidak ada gunanya menggoda seseorang yang telah terbebas dari keinginan, kemelekatan, dan nafsu, karena ia tidak lagi dapat terpikat oleh godaan apapun juga." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 179 dan 180 berikut ini. Beliau yang kemenangannya tak dapat dikalahkan lagi, yang nafsunya telah diatasi dan tidak mengikutinya lagi. Sang Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu. Dengan cara apa akan kau goda beliau? Beliau yang tak terjerat dan terlibat nafsu keinginan yang menyebabkan kelahiran. Sang Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu. Dengan cara apa akan kau goda beliau? Kemudian Sang Buddha melanjutkan, Brahmana Magandia, walaupun saya melihat putri-putri Mara yang tiada bandingnya, saya tidak merasakan hawa nafsu dalam diri saya. Lagi pula, apakah tubuh putrimu ini?
hanya penuh dengan air kencing dan kotoran. Saya tidak ingin menyentuhnya walaupun dengan kaki saya." Begitu mendengar kata-kata Sang Buddha tersebut, mereka berdua, Sang Brahmana dan istrinya, mencapai tingkat kesucian anagami. Kemudian, mereka bergabung dengan biku yang lainnya, dan akhirnya mereka berdua mencapai tingkat kesucian arahat. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ